Guys, banyak orang kecewa, kenapa saya tidak bisa jadi kaya-kaya gitu. Wow, pertanyaan menohok dan bagi saya challenging banget gitu. Setelah saya analisis, banyak sekali kita tidak pernah menyadari bahwa tujuan kita itu adalah financial freedom. Kita tidak tahu hanya ngumpulin duit, kerja keras, bisnis, mati-matian ya, tapi kita tidak pernah memikirkan, ultimate goalnya kemana sih? Ultimate goalnya adalah financial freedom. Di mana kondisi itu kita harus benar-benar merasakan kita punya aset, punya uang yang bisa menghasilkan uang sendiri gitu, dan kita bisa menikmati untuk kerja. Itu sederhananya. Nah, cuman gitu mencapai financial freedom kita harus tahu dulu tahap-tahapannya gitu. Nah, sebenarnya saya punya 8 tahap, tapi saya coba untuk merangkum menjadi 5 gitu. Nah, yang pertama adalah tahap kita survival. Dalam tahap ini seringkali kita merasakan kita masih punya hutang gitu yang harus kita penuhi, harus kita bayar, harus kita lunasi gitu. Nah, oleh karena itu fokuslah bayar hutang dulu. Nah, yang kedua, kita fokus ke kebutuhan, jangan keinginan lagi gitu. Kita hilangkan dulu keinginan kita. Nah, yang ketiga, kita siapin dana cadangan 10 juta minimal gitu. Kenapa? Karena itu yang harus kita buat kita relatif tenang. Kalau apa-apa kita bisa pakai itu dulu. Tapi kalau dipakai diganti ya. Nah, yang keempat, kita tingkatkan pendapatan kita secara eksternal. Yang kedua adalah tahap stability, di mana kita udah punya hutang, udah lunas, kita kebutuhan udah bisa kita penuhin tiap bulan gitu. Nah, lalu yang kemudian kita harus punya dana darurat ya, jangan lupa besarnya berapa, kebutuhan kali 12 kali atau setahun lah, itu buat kita cadang ketika kita ada apa-apa kita bisa pakai itu, tapi kita udah pakai dilunasi lagi. Selanjutnya adalah kita yang pasti satu ya di tahap stability, jangan ada lagi buat hutang. Nah, yang ketiga kita proteksi. Nah, proteksi kita harus tetap keluar uang. Kalau saya melihat kita terus punya tabungan pendidikan anak, ya, tabungan ibadah, ya, tabungan kesehatan, gitu. Nah, biasanya kesehatan bisa kita konversi dengan asuransi. Proteksi udah muncul di sini. Itu akan menentukan bagaimana kita bisa mengunci buat uang kita. Nah, yang keempat adalah kita main investasi. Nah, saya bilang ada 3 investasi. Investasi diri, ilmu, skill, profesional kita, networking kita, kesehatan kita. Yang kedua ada investasi pada akhirat kita, zakat, sedekah, dan lain-lain kita tingkatkan. Yang ketiga adalah investasi pada aset, bisa dalam emas, deposito, kita mainkan juga di properti, bahkan bisnis kita sendiri gitu. Itu ada investasi kita. Nah, jadi barulah ketika itu mencapai, kita kumpulin duit tuh. Nah, tinggal hitung masuk tahap kelima, financial freedom. Berapa uangnya? Hitung aja kebutuhan kita sebulan berapa, dikali 12 selama setahun, kali 25 tahun, itu paling sederhana. Atau kebutuhan sebulan kali 12 dibagi 4%. Nah, ini akan menentukan bagaimana kita bisa mendapatkan sejumlah uang, juga aset yang bisa kita kelola dan bisa menghasilkan uang melebihi kebutuhan kita. Nah, maka itulah financial freedom. Ini sahabat-sahabat, itu yang sahabat saya sama Kang Ujang, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat, sukses buat kita lah. Kita semua, financial literacy for financial freedom.